sikap dan tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan suatu sumber di mana seorang dapat mengolah dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupannya. Tujuan iptek sendiri adalah untuk kepentingan manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Dampak positif perkembangan iptek: yang pertama, meningkatkan di bidang produksi. Yang kedua, ekonomi di suatu negara akan terangkat. Yang ketiga, mudahnya dalam mencari sebuah informasi. Yang keempat, harga di suatu tempat, harga tentang barang akan semakin bisa menurunkan harga barang. Yang kelima, pengeluaran perusahaan dapat diminimalisir. Dampak negatif dari perubahan iptek sendiri, yang pertama adalah maraknya sifat malas. Yang kedua, maraknya sifat individualisme, banyaknya penipuan, dan yang terakhir adalah berkembangnya sikap konsumtif. Di balik itu semua, banyak dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek itu sendiri. Terus, bagaimana sikap dan tanggung jawab kita dalam mengembangkan dan membangun ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut? Yaitu sikap dan tanggung jawab dalam pengembangan iptek sendiri, yaitu meminimalisir munculnya dampak negatif. Dan setiap perkembangan iptek kita harus memperhatikan dan kita harus cermat bersama mana saja informasi yang bagus, mana yang jelek, untuk tujuannya adalah untuk kepentingan kita bersama. Informasi lain, Saudara, pemerintah harus membuat silabus nilai-nilai Pancasila yang dikemas berdasarkan demografi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila di era digital. Langkah ini sebagai cara untuk memupuk kembali ideologi Pancasila yang tergerus oleh digitalisasi. Peran Pancasila dalam pesatnya teknologi saat ini kerap terabaikan. Padahal Pancasila dapat membangun karakter positif dalam berperilaku di era digital, khususnya bersosial media. Pengamat politik Karyono Wibowo menilai pemerintah dalam hal ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), harus membuat silabus yang sesuai dengan karakter masyarakat, mulai dari kalangan milenial hingga menyentuh masyarakat berpendidikan rendah. Contoh sikap dan tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pertama adalah selalu memperhatikan etika. Yang kedua, memperhatikan nilai guna. Yang ketiga, meminimalisir dampak negatif. Yang keempat, memperhatikan pelestarian lingkungan, dan yang kelima adalah memperhatikan nilai budaya dan agama. Sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan iptek sendiri, contohnya yaitu pertama adalah menolak dengan tegas pengaruh hal negatif terjadi di masyarakat. Yang kedua, mengambil sisi positif dari apa yang telah diberikan oleh ilmu pengetahuan dan pengetahuan tersebut. Contoh dan sikap selektif terhadap kemajuan iptek dari berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang sosial politik, contohnya adalah berpegang teguh kepada ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, patuh terhadap konstitusi negara. Bidang sosial ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi yang memperkuat Indonesia untuk perekonomian masyarakat. Ketiga, bidang sosial budaya, pegang teguh kepada nilai-nilai budaya dalam negeri dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih.